Hai semua, kali ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan bagaimana siklus hidup manusia. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya bertumbuh dan berkembang. Pada saat bertumbuh, makhluk hidup mengalami berbagai perubahan, seperti pada gambar berikut. Nah, kita sebagai manusia pasti mengalami di mana kita ada yang disebut dengan masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, bahkan masa lansia atau lanjut usia. Nah, ini adalah tahapan bagaimana siklus hidup manusia. Ya, jadi setiap manusia mengalami masa ini. Nah, dan tentunya ketika usia kita semakin bertambah, maka tubuh dan otak kita juga akan ikut bertumbuh dan berkembang. Nah, ketika tubuh dan otak kita berkembang sepenuhnya, maka kita akan dapat melakukan lebih banyak daripada yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, artinya mungkin saat bayi kita hanya bisa merangkak, belajar berjalan, belajar berdiri. Nah, tapi ketika sekarang kita mengalami masa saat ini seperti Miss masa dewasa, maka Miss sudah akan melakukan lebih banyak aktivitas, termasuk dapat melakukan reproduksi. Oke, nanti akan kita lanjut setelah ini. Nah, Miss, bagaimana proses reproduksi itu sehingga kita bisa berada di rahim mama kita? Nah, setiap orang yang bisa melakukan reproduksi itu artinya dia sudah masuk tahap dewasa ya. Artinya sebelum melakukan reproduksi ini, maka harus ada hubungan antara pria dan wanita. Pria dan wanita ini harus melangsungkan yang namanya pernikahan, baru bisa melakukan proses reproduksi. Contohnya, mama dan papa kalian dulu itu harus melangsungkan yang namanya pernikahan dulu, baru mereka akan melakukan proses reproduksi. Akhirnya kamu lahir ke dunia, seperti itu. Nah, kita yang lahir di dunia ini berawal dari apa? Ternyata kita itu berawal dari telur dan sperma dari orang tua kita. Jadi mama kita menghasilkan yang namanya sel telur atau ovum. Nah, papa kita menghasilkan yang namanya sel sperma. Oke, nah nanti si sel sperma dan sel telur atau ovum itu akan bergabung di dalam rahim mama kita, sehingga terjadilah pembuahan. Akhirnya, dari proses pembuahan ini, maka terbentuklah yang namanya embrio. Oke, nanti embrio ini akan bergerak ke bawah melalui tuba falopi menuju rahim mama kita. Nah, seperti gambar berikut ya. Coba kalian lihat di sini masing-masing sudah ada bagian-bagiannya, yang mana rahim, yang mana embrio. Nah, pada awalnya nanti si sel sperma dan sel telur itu bergabung ya. Nah, terbentuklah yang namanya embrio. Nah, jadi coba kalian lihat tanda panah yang menunjukkan pembuahan. Itulah proses di mana sel telur berjumpa dengan sel sperma. Oke, di saluran tuba falopi. Nah, nanti telur itu akan dibuahi, maka akan dibawa menuju rahim atau uterus. Di sanalah berkembang yang namanya zigot atau janin. Itulah awal dari pertumbuhan kita di rahim mama kita. Akhirnya lama-lama semakin bertumbuh, akhirnya menjadi baby ya. Selama berapa bulan? Coba kalian tahu tidak berapa lamanya kita di kandungan mama kita sebelum akhirnya dilahirkan jadi baby yang sangat menggemaskan ya. Nanti kalau kalian tahu berapa bulan, coba kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, nah setelah lahir menjadi baby, nah setelah kita dilahirkan oleh mama kita, di sini akan berlanjut lagi tahapan berikutnya, yaitu kita mengalami yang namanya masa bayi. Oke, di sini kita sepenuhnya bergantung kepada orang tua kita, karena di sini adalah tahapan di mana kita mulai belajar bergerak, belajar berbicara ya. Jadi awalnya itu kita mungkin belajar merangkak.
Oke, hingga akhirnya dibantu oleh mama dan kita punya inisiatif sendiri untuk belajar duduk hingga akhirnya berdiri. Ya, jadi ketika tubuh bayi ini bertumbuh dengan cepat, otak bayi pun akan berkembang dengan cepat juga hingga akhirnya kita bisa sampai ke posisi berdiri. Oke? Nah, setelah kita melalui tahap bayi, yaitu kita sudah mulai bisa berjalan, di sini juga kita sudah mulai belajar untuk mengucapkan kata-kata. Dan bahkan saat kita berusia 4 tahun, di sini kita sudah bisa mengeluarkan atau mengucapkan kalimat sederhana yang sudah cukup jelas. Selain itu juga kita belajar berlari dan melompat. Dan di sini sebagai tahap anak-anak kita juga sudah mulai belajar mandiri, yaitu tidak mandi atau makan dibantu oleh orang dewasa lagi atau orang tua ya. Dan bahkan di sini juga mungkin mama atau orang tua kita sudah membantu kita untuk bersekolah. Oke, nah di sini di sekolah berarti kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan, yaitu kita mulai belajar menulis, membaca, bahkan menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya mungkin diberi tugas atau soal matematika sederhana. Nah, selanjutnya saat kita nanti akan semakin bertumbuh, otak kita juga tadi kan semakin berkembang. Nah, saat kita memasuki usia 7 hingga 10 tahun, ya, di sini kita akan mulai lagi penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menantang. Contohnya, bagi kalian yang mungkin saat ini ada yang berumur 9 atau 8 atau 10, di sini kalian pasti ada yang sudah mulai mencari hobi yang baru. Contohnya, bernyanyi atau melukis atau bermain alat musik ya. Karena apa? Karena sistem atau saraf motorik dan sensori kita akan semakin berkembang di tahap anak-anak ini. Oke. Nah, setelah melalui masa anak-anak, maka masuklah ke tahapan selanjutnya, yaitu masa remaja. Di sini usia kita sekitar 12 tahun ya. Ayo, di antara kalian ada yang sudah berumur 12 tahun? Nah, di sini masa remaja ini mulai mendapatkan tanda-tanda pertumbuhan dan perubahan fisik ya, secara emosional. Artinya di masa remaja ini ada tantangan baru yang akan kita alami atau perubahan yang baru untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, di mana kita akan mengalami yang namanya pubertas, yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat disertai perubahan bentuk tubuh ya, dan juga mulai berkembangnya sistem reproduksi. Nah, bagi kalian yang berumur 12 sampai 14 tahun nanti, bagi wanita akan mengalami beberapa perubahan berikut, yaitu yang pertama, bulu di ketiak mulai tumbuh, payudara mulai tumbuh, pinggang mulai mengecil, paha mulai membesar, dan rambut di daerah kemaluan mulai bertumbuh. Oke, bagi laki-lakinya atau pria di sini juga mengalami perubahan, yaitu munculnya jenggot atau kumis mulai tumbuh. Oke, suara juga semakin berat. Ya, berat artinya dia semakin seperti suara orang dewasa seperti itu. Lalu dada laki-laki mulai melebar, artinya bidang dadanya mulai melebar gitu ya, dan bulu di dada mulai tumbuh. Nah, ini tergantung hormon sebenarnya. Ada juga beberapa laki-laki tidak mengalami ini, bulu di dadanya tidak tumbuh seperti itu. Lalu bulu di ketiak dan di daerah kemaluan juga mulai tumbuh. Nah, bagian otot laki-laki pun mulai membesar. Nah, nanti saat kalian di primary 6 akan kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana proses pubertas ini ya. Oke, nah setelah mengalami masa remaja atau mengalami pubertas tadi, maka masuklah kalian ke masa dewasa seperti saat ini ya. Karena usia orang yang menginjak masa dewasa itu adalah sekitar 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, di sini
kemampuan reproduksinya pun akan semakin tinggi. Inilah yang Miss katakan di awal. Di masa dewasa, laki-laki dan perempuan sudah bisa mengalami reproduksi. Artinya sebelum melakukan reproduksi harus melangsungkan yang namanya pernikahan dulu, seperti mama papa kalian. Ya, setelah menikah maka akan melakukan proses reproduksi. Akhirnya kita lahir ke dunia seperti itu, memiliki anak seperti gambar berikut ya. Nah, selanjutnya di sini setelah masa dewasa sudah memiliki anak, bahkan anak-anaknya sudah dewasa. Ya seperti Miss, orang tua Miss berarti saat ini sudah menginjak yang namanya masa lansia. Kita pun nanti akan seperti itu. Semakin bertumbuh, semakin berkembang, melewati setiap tahap sampai ke masa tua atau lansia. Nah, di masa lansia ini berarti dialami oleh nenek atau kakek kita, ya kan? Mereka itu sudah mengalami tanda-tanda seperti berikut, yaitu rambutnya menjadi berwarna abu-abu atau lebih tipis. Nah, di sini juga pendengaran dan penglihatan berkurang. Selain itu juga kulit dari nenek dan kakek kita mulai berkeriput, bahkan ototnya melemah. Jadi bagi kalian yang punya nenek atau kakek, jangan dipaksa lagi untuk bekerja karena mereka tidak sekuat dulu lagi saat dewasa. Oke? Nah, di sini berarti yang membuat mereka semakin melemah karena sendi dan tulang mereka sudah mulai rapuh atau mudah patah. Dan disinilah waktunya untuk menikmati hari tua bersama anak, bersama cucu seperti kita. Oke? Jadi semua manusia mengalami proses ini. Ya, jadi kita berharap bisa melewati ini. Artinya Tuhan memberikan kita umur yang panjang sampai kita bisa mengalami hari tua yang indah seperti itu. Oke? Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya? Nah, di sini Miss mau memberikan sebuah tantangan. Coba kalian lengkapi gambar berikut. Di sini ada beberapa bagian yang belum dilengkapi, yaitu bagian dari wanita dan pria. Nanti boleh kalian cantumkan jawabannya di kolom komentar. Kalau kalian tulis juga di notebook boleh ya. Dan jangan lupa cantumkan nomor dari bagian-bagiannya untuk wanita dan prianya agar lebih jelas. Oke, nanti akan Miss cek bagaimana jawaban kalian ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang siklus atau tahapan hidup manusia. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan lain, boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, nah jangan lupa juga di like videonya. Dan bagi kalian yang ingin share ke teman-teman boleh. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.